Halo, saya mau review sedikit untuk kandang-kandang ayam saya. Nah, ini ada totalnya 5 kandang. Yang kecil ini ukurannya 1,4 kali 1,6 meter ke belakangnya. Tingginya kurang lebih 180 190. Ini ada 4 kandang, terus di ujung itu ada yang agak besar sendiri. Ini ukurannya kurang lebih 3 kali 3 meter ya, nggak nyampe 3 sih, sekitar 2,8 meter persegi. Nah, untuk atapnya ini saya pakai asbes sebagian 2/3-nya, sisanya pakai mika gelombang. Sama untuk yang kandang-kandang kecil juga saya pakai asbes setengahnya lagi mika gelombang. Ini fungsinya biar matahari bisa masuk sempurna ke kandang. Ini jadi kandangnya kalau pagi bisa dapat sinar matahari sampai sekitar sampai jam 2 ya, masih dapat matahari. Setelah itu baru ketutup karena ini hadapnya kebetulan ke barat ya, jadi dapat sinar matahari paginya. Jadi yang paling besar ini kandang merak. Nah, ini dia meraknya. Ini meraknya masih dalam proses pengobatan yang jantannya. Lalu di sebelahnya ini ada batik Kanada ya kalau nggak salah, kalau yang coklat ya, kalau yang putih namanya batik Itali. Terus sebelahnya lagi ini ada ayam mutiara. Nah, ini kalau mau piara ini harus siap-siap soalnya suaranya berisik banget, kapan aja bisa berisik dia. Kalau misalnya malam itu ada binatang pengganggu, ada ular atau ada musang, dia pasti berisik banget karena ini termasuk hewan penjaga nih sebenarnya nih. Terus di sebelahnya ini ada green ringneck pheasant hijau, semuanya satu pasang jadi masing-masing kandang. Terus yang di ujung ini ada golden pheasant, masih anakan jadi warnanya belum keluar sempurna. Ini kurang lebih 6 bulan dia umurnya. Nah, untuk lorongnya ini saya pakai gravel split ya, batu split biar lebih bersih. Tampilannya juga nggak berantakan ya, kalau kita pakai material lain takutnya berantakan. Nah, untuk alas kandangnya sendiri ini saya naikkan sekitar 20 cm dari tanah, bawahnya langsung tanah ya. Terus saya kasih pasirnya kalau bisa diayak, cuma ini kemarin saya bukan pakai pasir yang bagus, jadi kelihatan itu batu-batunya masih besar-besar, masih berantakan juga. Nah, ini harus diayak lagi nanti. Terus saya kasih campuran sekam biar cepat lebih kering, karena kalau misalnya hujan ini masih ada kemungkinan tampias dari atap ini. Kalau misalnya hujan angin masih kemungkinan masuk ya, juga dari cipratan lantai ini ada kemungkinan masuk. Jadi kalau kita pakai sekam, kandangnya bisa lebih cepat kering. Nah, untuk kalau kita ngelihat pipa-pipa ini pipa-pipa sistem feeder sama tempat minum otomatis ya. Jadi kalau yang ini pipa ini saya pakai pipa 2,5 in. Ini untuk feedernya sebenarnya nggak otomatis full ya, jadi semi otomatis karena harus di top up manual. Ini saya pakai sekitar panjang 1,5, pipa 2,5-nya yang utamanya. Terus di sini ada tutupnya, nggak ada yang dilem ya, ini tutupnya Dove. Terus setelah itu saya pakai keni 2,5-nya, di bawahnya pasang Dove. Lalu dari keni ini keluar, ini kita pasang
tadi T ya, bukan kening ya. Jadi setelah dari pipa ada T, terus dop. Nah dari T ini dia masuk ke dalam satu lubang. Ini kalau kita lihat ke dalam kurang lebih kayak gini dia bentuknya. Nah, ini jadi setelah dari T itu ada kening. Coba keningnya saya belah dua diagonal, jadi bisa kepake buat dua feeder langsung. Nah kalau pipa yang kecil ini pipa setengah in ya. Ini pipa PVC setengah in. Ini untuk tempat minum otomatis ya. Jadi saya pakai nipple yang seperti ini. Nah ini nipple minum. Jadi kalau misalnya si ayamnya nopol, bagian yang nipelnya dia airnya keluar. Ini coba kita tes. Nah ini kalau ayamnya dia bisa notol. Nah itu kalau dia notol airnya keluar jatuh ke bawah. Sebenarnya ayam bisa langsung minum dari sini ya, karena kalau di bawah ini kotor airnya. Ini juga harus sering-sering dicek. Jadi kalau udah kotor dibuang. Nah, terus di sini saya pakai dop. Ini nyambung dari kandang yang paling besar terus nyambung ke ujung. Jadi masing-masing bisa minum langsung dari itu. Ini untuk air minum segarnya karena langsung dari air sumur. Tapi saya juga sediakan minum ini. Nah ini minum-minum yang saya pakai untuk herbal. Saya pakai herbal, nanti untuk episode lainnya saya buatkan untuk herbalnya ya. Ini ada juga untuk tempat makannya, cuma saya nggak isi. Saya pakai untuk jaga-jaga aja kalau misalnya saya lagi keluar kota atau nggak bisa ngelihat mantau lama, itu saya pakai, saya penuhin. Selain juga yang di pipa ini juga saya isi lumayan banyak karena takutnya ini sebenarnya kurang sempurna ya dengan pemakaian T, karena ada kemungkinan dia macet. Jadi si purnya dia macet di sini nih, area ini, jadi nggak langsung keluar. Sebenarnya bagusnya kita pakai yang model Y ya, T-nya. Jadi kalau model Y dia langsung turun, jadi nggak ada hambatan. Kalau ini kemungkinan kalau misalnya lembab atau apa dia macet, jadi nggak turun ke sana. Kalau misalnya ayamnya yang kepalanya kecil-kecil sih nggak masalah ya, karena dia masih bisa masuk kepalanya. Cuma kalau misalnya kayak ayam mutiara ini kan dia ada tanduknya, jadi agak susah dia kalau masuk ke dalam situ. Apalagi kalau merak ya, saya rasa kalau ukuran segitu dia nggak bisa masuk, makanya yang untuk merak saya nggak kasih feedernya. Kalau mau dikasih mungkin kita pakai pipa yang lebih besar, ukuran 4 in untuk merak. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini juga selain feeder ada buat minum otomatisnya. Kalau minum ini full otomatis karena dia langsung saya sambung ke sumber air dari sumur. Nah ini saya kasih tempat makan juga. Kalau misalnya mau kasih tambahan, makanan tambahan kayak ulet Hongkong atau jangkrik atau apa, bisa kita taruh di sini. Oke, kurang lebih jadi masing-masing kandang ini ada 3 item ini. Nah jadi kalau misalnya saya lagi keluar kota atau nggak bisa ngelihat kandang tiap hari, itu bisa menjaga untuk makanannya dan minumannya terjaga. Cuma masalahnya nggak semua ayam ini dia bisa pakai nipple ya. Sebenarnya saya udah lihat semua ayam ini dia matok nipelnya, cuma kadang tuh nipelnya di bagian bawahnya nggak basah, kering. Kalau misalnya kering itu berarti dia nggak manfaatin nipelnya, atau mungkin karena masih ada minuman di tempat minumnya ya, jadi agak males ke nipple. Nah itu harus ada proses pembelajaran dia untuk pakai nipelnya. Tapi kalau untuk feeder, semua ayam ini dia udah makan dari situ, dari feeder.
Oke, mungkin cukup sekian ya untuk cerita review kandangnya. Terima kasih.